Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh muallif hadzal kitab wa liman lahu haqqun alaina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مجموع في أحكام النكاح وشرحه مشكاة المصباح إلى أن قال وأن تكون بالغة إلا لمصلحة وأن تكون ولودا ودودا wa antakuna balighatan. Jadi alhamdulillah, sebelum kita mulai, mungkin minggu kemarin ada yang belum sempat hadir. Ini jam tambahan setengah jam kurang lebih, daurah fi ilmin nikah. Arti daurah itu satu putaran, berarti bukan terus menerus. Insyaallah berapa kali pertemuan kita akan membahas sedikit daripada hukum-hukum yang berkaitan tentang nikah. Karena ada munasabah, ada yang nak kawin berapa bulan lagi, jadi sekalian kita gunakan munasabah kesempatan ini untuk mengkaji daripada hal-hal hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah. Tapi bukan artinya yang belajar ni yang nak kawin yang tua tidak. Namanya ilmu, siapapun boleh belajar. Ya mungkin saja yang tua kakek nak nambah lagi. Berani kalau belajar ni berani laju. Mungkin, tapi niatnya jangan untuk nambah lagi. Ini adalah kita sudah satu pertemuan di minggu kemarin, sudah sampai pembahasan perempuan-perempuan yang sunnah atau yang dianjurkan oleh syariat untuk kita nikahi. Wa antakuna balighatan, harus atau sunnah kita ini menikahi perempuan yang sudah balighah, sudah dewasa atau sudah haid. Sunnah saja hukumnya, berarti mafhumnya artinya boleh kita menikahi perempuan yang masih kecil, tentu di bawah syarat-syarat yang bakal mungkin nanti kita bahas, termasuk wali nikahnya cuman boleh bapak atau kakek. Berarti begini, umpama ada perempuan yatimah, umurnya 5 tahun, belum balik, belum haid dia, belum datang bulan, belum men bahasanya itu, atau 9 tahun, bapaknya sudah meninggal, kakeknya juga tidak ada, kakek dari bapak. Jangan salah paham. Orang kita sekarang ini kan galak, ini kakek aku, kakek dari mana, tak tahu lagi kakek dari mana. Kakek bapak atau abah dari bapak, itu juga tidak ada, maka tidak boleh kita menikahi anak perempuan yang kecil tadi. Karena cuman wali mujbir yang berhak menikahi si anak kecil perempuan. Wali mujbir itu wali yang bisa memaksanya untuk menikah. Bapak bisa memaksa putrinya untuk menikah walaupun putrinya sudah dewasa selagi masih perawan. Kakek punya hak untuk memaksa cucunya perempuan menikah walaupun sudah dewasa selagi masih perawan. Tapi tadi juga ini paksaan dengan syarat-syaratnya. Kalau yang menikahi ini orang yang pantas, agamanya bagus, macam-macam syaratnya, yang mungkin nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan mendatang.
Wa antakuna balighatan. Jadi dianjurkan kita menikahi perempuan yang sudah dewasa illa li maslahatin, kecuali kalau ada maslahah yang mana maslahah ini mengharuskan kita menikahi perempuan yang masih kecil, seperti nikahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu umur Sayyidah Aisyah 7 tahun, dinikahi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan salah paham, 7 tahun itu cuman akad saja, baru ijab kabul, belum dikumpuli, belum. Sudah dewasa, sudah pantas untuk dikumpuli, baru dikumpuli oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan waktu itu Sayyidah Aisyah ketika pantas untuk dikumpuli umurnya 9 tahun. Beliau sudah dewasa, mungkin orang dulu atau apalagi orang Arab. Tidak usah orang Arab, uang kita yang di Palembang ini ada yang umur badannya 10, badannya 11, tapi umurnya 11 tahun, badannya sudah seperti 15 tahun, 16 tahun, besar badannya. Nah, itu tidak masalah. Selagi mampu atau bisa untuk dihubungi, tidak masalah untuk suaminya menghubunginya. Ini ajaran Islam, bukan ajaran-ajaran lain. Wa antakuna, kemudian sifat-sifat perempuan yang dianjurkan kita untuk menikahinya, wa antakuna waludan waduda. Kita ini menikahi perempuan yang al-walud dan wadud. Walud artinya dengan rasa cinta. Artinya jangan nikah tuh betina itu terpaksa, istilahnya itu. Walaupun kayak tadi yang Al-Fakir sampaikan di awal, si bapak berhak untuk memaksa, kakek berhak untuk memaksa cucunya yang masih perawan untuk menikah dengan kalian, misalkan salah satu dari kalian. Cuman usahakan sebelum nikah itu sudah ada rasa cinta atau rasa mau dari si perempuan ini untuk menikah dengan kita. Al-walud. Maka dari itu nanti kita bahas, disunnahkan juga sebelum menikah kita saling melihat, si laki melihat perempuan, perempuan melihat laki. Kenapa? Agar timbul rasa suka dan cinta di antara kedua mempelai ini sebelum akad nikah. Itu wadud. Kalau walud artinya adalah yang punya keturunan banyak. Jadi kalau mau cari biang tuh yang pintar, cari tempat tuh yang bagus harus. Cari ini dari beradekannya, dari keluarganya, kalau punya anak banyak-banyak. Nah, itu yang kita pilih. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mubahin, atau fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi, nikahi yang banyak keturunannya. Kita tidak tahu kan, keturunan itu dari Allah. Bagaimana cara tahunya? Disebutkan sama ulama di syarahnya ini, cara tahunya lihat dari saudaranya, misalkan saudari-saudarinya. Dia anak kecil, anak paling kecil, lihat kakaknya punya anak berapa. Cuman kalau tidak KB, kalau KB ini sekarang masalah cepat KB kadang wong. Lihat ibunya, saudara ibunya berapa? Oh, saudara ibunya 10. Bapaknya 13. Sudah, insya Allah ini gennya atau keturunannya ada. Keturunan punya bakal banyak. Itu yang harus juga kita jadikan daftar perempuan yang pantas untuk kita nikahi. Wa antakuna nasibatan. Jadi nikah itu Nabi yang dipengenkan oleh Nabi, yang diharapkan oleh Nabi besar Muhammad SAW ketika kita nikah, banyak keturunan, keturunan. Jadi jangan ragu lah sama rezeki itu. Rezeki itu Allah yang nanggung. Selagi Allah memberi, kan artinya bukan setiap orang yang nikah langsung punya anak, atau tidak semua orang nikah langsung punya anak. Tidak langsung punya anak. Berapa dari teman kita nikah tapi setahun 2 tahun belum punya anak. Tapi ada yang nikah langsung punya anak. Ada yang nikah punya anak, mau yang kedua susah. Itu semua takdir atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebenarnya tidak perlu KB. Sebenarnya tidak perlu KB. Kenapa? Karena kalau ketika dari hubungan kita itu jadi anak, berarti kita ini sudah diamanahkan, sudah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah percaya kau bisa bawa ini anak,
maka dijadikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut masalah rezeki. Jangan percaya ajakan orang-orang yang mengajak untuk membatasi keturunan. Karena itu bukan yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an takuna nasibatan, juga yang harus kita cari dalam sifat perempuan yang untuk kita nikahi, nasibah, nasabnya jelas. Nasabnya jelas. Maka dari itu kata ulama, yukrahu nikahu binti zina, dimakruhkan kita menikahi anak zina. Boleh hukumnya, tidak haram, tidak haram, karena anak zina itu bukan dosa dia, dosa bapaknya, dosa emaknya, ya kan? Wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah. Tidak boleh dosa itu kita kaitkan ke orang yang bukan melakukan dosa tersebut, tidak boleh. Yang dosa siapa? Bapak maknya, dia yang kena imbasnya, anak zina. Tapi tetap makruh. Kenapa? Karena tidak jelas. Karena anak zina kan bapaknya bukan si ini, adik bapak jadi istilahnya. Kalau dari agama, dari sisi agama tidak ada bapak. Bahkan yang menikahi tidak berhak si bapaknya itu, yang menyebabkan dia lahir. Yang menikahi langsung hakim, kan gitu. Maka makruh menikahi anak dari hasil zina. Bintul fasik, juga makruh menikahi anak orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi namanya nikah ketika takhayyaru linutafikum, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih untuk mani kalian. Nutaf itu jamak dari nutfah. Nutfah itu artinya mani, sperma kita. Pilih tempatnya, kata Nabi. Jangan sembarangan. Karena ini tempat. Kita kasih sperma kita jadi anak 9 bulan. 9 bulan dikandung di tempat ini. Istilahnya diracik, istilahnya diberi makan macam-macam dari tempat ini. Setelah itu lahir. Tempat ini juga yang memberi ASI. Tempat ini juga yang mendidik. Kalau tempatnya ini sudah rusak, berarti hasilnya juga rusak. Makanya kata Nabi, iyyakum wa khadra'ad diman, hati-hati kalian dengan sesuatu yang hijau, bagus tapi bawahnya busuk. Apa? Al-mar'atul hasna fi mambatis su au kama qala. Kata Nabi, itu adalah perempuan yang baik, atau afwan perempuan yang cantik rupanya, tapi asal usulnya dari keluarga yang sering maksiat, yang bejat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, kadang kita lihat di padang pasir itu, ini perumpamaan Nabi, khadra'ud diman itu tumbuhan hijau bagus, tapi dia tumbuh di atas kotoran onta. Afwan. Di atas kotoran onta dia tumbuh. Hijau bagus daun. Senang lihat hijau bagus kan? Cuman tumbuhnya di kotoran onta. Nah, hati-hati kata Nabi. Dengan perempuan yang cantik rupanya, tapi lahir dari keluarga yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya keturunan pasti itu ada tariannya, bahasa gitu. Ada tariannya. Di anak kita tidak ada, di cucunya nanti. Salah satu sifatnya pasti ada yang melekat kepada si anak tadi. Makanya harus nasibah, jelas garis keturunannya, dan juga harus daripada keluarga yang soleh dan salihah. Wa alla takuna dzata qarabatin qaribah illa limaslahah. Juga termasuk sunnah ketika kita menikahi perempuan, jangan perempuan dari keluarga yang dekat. Qarabah, qaribah, keluarga yang dekat. Keluarga yang dekat ini bukan kadang, makanya kita ini ketika menerjemahi ibarah di dalam kitab, jangan diterjemahi dengan apa yang dipraktekkan oleh uruf kita sekarang, oleh adat kita sekarang. Rusak. Kalau kita bawa ibarah dalam kitab, dibawa dengan adat sekarang, rusak. Oh, keluarga dekat berarti tidak boleh dikawini. Siapa keluarga dekat yang dimaksud dalam kitab? Sepupu, itu keluarga dekat. Sepupu itu keluarga dekat. Jadi kata ulama, qarabah qaribah adalah al-khu'ulah al-umumah. Baik sepupu dari ibu atau sepupu dari bapak, itu keluarga dekat. Nah, itu tidak dianjurkan kita untuk menikahi misan dewek istilahnya.
Kenapa? Karena liduk fi syahwah. Karena biasanya, ini biasanya ketika sepupu menikah syahwatnya kurang. Kenapa syahwatnya kurang? Ya, istilahnya macam adik dewek, gitu kan? Apalagi yang serumah misalkan, itu sangat tidak dianjurkan. Sudah sepupu serumah pula, itu dah cak adiknya nian. Nah, kenapa? Nanti takutnya imbasnya kata ulama ke anaknya. Karena syahwatnya yang kurang, ketika dia berhubungan, akhirnya spermanya keluar kurang, istilahnya kurang bergizi, kurang bagus, ya akhirnya hasil anaknya kurang bagus. Ini penyebabnya kata ulama. Ya, illa li maslahah, kecuali kalau ada maslahat. Ya, ada alasan lain ketika dia menikah tadi dengan sepupunya, misalkan dia ini yatimah, tidak punya keluarga lagi, ya aku nikahi biar jangan orang lain yang ambilnya kesian, atau misalkan untuk menyambung tadi silaturahim, ya dengan pernikahan ini mudah-mudahan keluarga kami yang asalnya terpecah belah jadi bersatu. Kalau ada alasan-alasan macam ini itu tidak apa-apa, tapi kalau qaribah keluarga yang jauh itu tidak masalah untuk dinikahi, seperti Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ini keluarga jauh sudah. Sayyidina Ali sepupu Nabi, Sayyidah Fatimah anak Nabi besar Muhammad SAW. Jadi anak dari sepupu itu sudah keluarga jauh. Itu tidak apa-apa kita nikahi, ya anak dari sepupu. Wa an yakuna qad ra'a wajhaha wa kaffaiha, juga termasuk sunnah yang dianjurkan ketika kita menikah, sebelum menikah ini telah melihat mukanya dan telapak tangannya. Hanya itu batasan yang boleh kita lihat sebelum menikah. Ya, muka, karena kata ulama muka yustadallu bihi alal jamal, ya muka itu menunjukkan ya namanya ya rai, yang juga bagus gayanya. Ya. Wal kaffain yustadallu bihi ma ala khasbil badan, ya tangan kelihatan badannya subur. Ini menurut ulama disebutkan oleh Ibn Hajar alasan ini. Bayangkan ratusan tahun yang lalu Ibn Hajar sudah menyebutkan alasan tangan itu menunjukkan badannya subur, ya, jadi disunnahkan kita untuk melihat muka dan telapak tangannya. Kata Nabi Muhammad SAW, undur, ya, berkata kepada Mughirah, ya, undur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Lihat, kata Nabi sebelum nikah, karena itu lebih lebih memastikan kalian akan langgeng hubungannya. Ya bayangkan kalau misalkan sebelum nikah tidak pernah melihat sama sekali, tahu-tahu kawin, terkejut dia akhirnya, saling terkejut misalkan, ya udah, akhirnya tidak langgeng itu. Ya, yang perempuannya terkejut, yang laki terkejut, ya kan? Jadi sebelum menikah dianjurkan, karena ma'asyiral hadirin, ketika sudah jadi akad nikah, dilepaskan itu sangat sangat disayangkan sekali. Jadi Nabi itu paling tidak demen dengan namanya perceraian, tidak demen Nabi. Jangan, kata Nabi. Jadi sebelum mulai, ya sudah tutup semua jalan yang sekiranya bakal ada perceraian. Termasuk lubang yang bakal masuk perceraian, kita tidak tahu muka calon istri kita, atau dia yang tidak tahu muka kita calon suaminya. Ini penyebab termasuk terjadinya perceraian. Jadi supaya ini tidak terjadi, kata Nabi besar Muhammad SAW, sebelum nikah lihat. Si suami boleh melihat, si laki boleh melihat. Ya, bahkan di luar madhab Asy-Syafi'i, di luar madhab Asy-Syafi'i, kalau tidak salah di madhab Abu Hanifah, tapi wallahu a'lam mu'tamad atau tidak, boleh sedikit melihat rambutnya, sedikit, bukan setengah. Jadi sedikit itu ketika si perempuan keluar, nak bertemu sama calonnya tadi, bolehlah pakai kerudung itu agak dimondol sedikit, biar rambutnya kejingan dikit, tidak apa-apa. Kayaknya kalau ini tidak perlu dinasihati lagi sekarang, sudah terjingok kalau ini untuk orang dulu. Kemudian walahu takrirun nazar, bahkan ulama menyebutkan boleh bagi dia untuk mengulang pandangan tadi. Tak cukup sekali melihat, pengen sekali lagi lihat, silakan. Cuman ini sudah yang pasti mau menikah. Bahkan
guru kita tuh almarhum Ustadz Muhammad Ridho Assegaf itu nasihati kita, kalau kita belum pasti sama satu perempuan dan kita baru pengen nazrah, itu kalau bisa jangan sepengetahuan si perempuan tadi. Tidak apa-apa, tidak harus izin. Masalah ini tidak harus izin. Misalkan ada orang mau menikah, belum pasti, pengen tahu dulu mukanya. Nah, jangan sampai si perempuan ini tahu, kita nak nyingok gayanya dulu. Kenapa? Kaget takutnya pas kita nyingok gayanya kita tak galak, dia kecil hati. Nah, tak boleh. Dia kecil hati. Oh, ngapa dia tak galak habis nyingok gaya aku? Nah, ini adab yang luar biasa, adab Islam. Jadi sebelum kita memastikan, lihat dulu, ya curi-curi pandang lah istilahnya, atau bibian kita suruh moto dia, gampang cara sekarang kan foto, tahu baru nazroh niat, sepakat ketemu hari ini, tapi kita sudah tahu mukanya, itu biar tidak menyakiti hati si perempuan tadi. Tidak perlu izin. Jadi ketika mau melihat perempuan yang mau kita nikahi, tapi serius, ya Allah yanzur ila qulubikum, Allah tahu niat kita, Allah tahu hati kita ini mau main-main atau mau serius. Yang serius itu yang dibolehkan oleh syariat. Fa illam yatayassar lahu dzalik, kalau tidak bisa dia melihat perempuan tadi secara langsung, ba'atha man yata'ammaluha wa yasifuha lahu. Dia mengirim orang mahramnya, mahram si perempuan tadi atau bibian dirinya, untuk mensifati kepada dirinya bagaimana sifat perempuan tadi. Jadi disebut tidak apa-apa. Oh, calon ente itu begini, putih, hidungnya begini, tidak apa-apa. Disifati jelas, itu tidak apa-apa. Tapi ini kata ulama, wa yakunu dzalik ba'dal azmi ala nikahiha, dan ini kapan boleh bagi laki-laki untuk melakukannya, melihat tadi atau memerintahkan, meminta salah satu keluarga kita untuk mensifati perempuan tadi, itu ba'dal azmi ala nikahiha, ketika sudah azam itu sudah tekad kuat 100% ingin menikahinya. Jadi sudah niat-niat nak kawin, baru dia boleh untuk melihat. Wa qablal khitbah, tapi sebelum melamar. Jadi sebelum melamar, jangan pas melamar dia baru disitulah nazarah, jangan. Tadi takutnya tidak setuju, batal, akhirnya perempuan tadi kecil hati. Karena kayak aku dia tidak setuju itu. Jadi sebelum khitbah, tapi setelah azam, setelah niat untuk nikah. Wa alla yakuna ma'aha walad min ghairihi illa li maslahah. Ini juga termasuk perempuan yang dianjurkan kita untuk menikahinya, perempuan walaupun dia sudah janda, cuman yang tidak mempunyai anak. Ini sunnah, illa li maslahat, kecuali kalau ada maslahat, mau tak mau dia sudah punya anak, sudah, lajulah gitu kan. Soalnya Nabi besar Muhammad SAW itu ada beberapa janda yang dinikahi oleh Nabi, seperti Ummu Salamah, beliau janda. Ketika dinikahi oleh Nabi, beliau punya anak, tidak apa-apa. Jadi, tapi usahakan, apalagi yang masih perjaka, yang sudah kita bahas kemarin. Kalau yang sudah tidak perjaka lagi, yang sudah lama kawin, tidak apa-apa lah. Yang kedua, yang ketiga dia pengen tadi itu kan. Tapi kalau yang masih perjaka, jangan. Segelnya masih belum dibuka, jangan. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Jabir, minggu kemarin kita ambil hadis ini. Ya Jabir, dari mana yang tidak kejimuan? Ana habis nikah ya Rasulullah. Oh, dengan siapa yang nikah? Bikran am thayyib, perawan atau janda? Janda ya Rasulullah. Kenapa janda kata Nabi? Nabi agak kurang setuju karena dia masih perjaka. Kenapa tidak perawan? Ya Rasulullah, sebutkan saja kan ada maslahat. Aku ditinggali bapak aku, adik perempuan 6 atau 7. Kalau aku nikahi perawan lagi, cak nambah adik jadinya, tambah 8, repot ngurusnya Rasulullah. Jadi yang ingin aku cari selain istri aku juga bisa menjadi ibu untuk adik-adikku. Makanya dicari janda sama sahabat Jabir. Oh, itu alasan, masya Allah luar biasa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antakuna jamilatan, juga termasuk sifat perempuan yang dianjurkan kita menikahinya, bagus rupanya begitu. Walaupun cantik ini kan beda-beda,
apa bahasanya, relatif. Ya. Ada yang bilang dia cantik, ada yang bilang tidak. Relatif. Yang penting kata Nabi besar Muhammad SAW, ya, khairun nisa man tasurra idza nadhar, man tusar idza nudhirat atau idza nadharat, wa tuti idza umirat, wa la tukhalif fi nafsiha wa maliha. Sebaik-baiknya perempuan kata Nabi besar Muhammad SAW adalah perempuan yang senang hati kita ketika melihatnya. Ya, ketika melihat dia istilahnya, ya, capek yang tadi kita gawe di pasar, di toko hilang galau. Nah, itu. Ya, walaupun ya, menurut orang lain mungkin kurang cantik, tapi ya, menurut diri aku cantik. Itu cukup sampai di situ kata Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ya, termasuk makruh menikahi perempuan yang cantiknya luar biasa. Itu termasuk makruh. Nikahi perempuan yang cantiknya luar biasa, kelewatan batas, makruh. Jadi yang sedang-sedang saja atau tadi yang relatif, ya, yang penting ketika kita melihat dia senang hati kita sudah cukup. Wa antakuna khafifatal mahri, terus juga disunnahkan menikahi perempuan yang maharnya tidak terlalu mahal. Ini jangan mahal-mahal mahar itu. A'zamun nisa barakah ahwanuhunna ma'unah kata Nabi besar Muhammad SAW. Ya, perempuan yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit maharnya. Yang paling sedikit mahar itu malah paling banyak membawa berkah kata Nabi besar Muhammad SAW. Iya, ya, dari awal kawin kan sudah neken istilahnya, ya, sudah makso, sudah memberatkan. Nah, ini gimana nanti setelah kawinnya mati gitu. Tidak. Jadi kata Nabi, perempuan yang paling berkah perempuan yang maharnya tidak terlalu mahal. Jadi jangan terlalu mahal, ya, mahar. Yang punya anak perempuan jangan terlalu mahal, ya, memberikan mahar. Ya. Mahar dulu 100, sekarang naik 500. Ya, wallahu alam berapa tahun lagi. Ya. Cuman harus melihat adat memang. Ya, tidak boleh. Ya, mahar misalkan, ya, adat di Palembang, ya, mahrul mithil bahasanya itu. Adat di Palembang maharnya 100.000 misalkan. Dia ngasih mahar 10.000. Nah, ini terlalu dikitnya. Ya, ini balik ke maharul mithil. Berarti dia wajib mengeluarkan mahar 100.000. Karena itu adat yang sudah diterapkan di Kota Palembang untuk perempuan yang biasa-biasa saja, bukan yang terlalu bawah atau terlalu miskin atau terlalu kayonian anak pejabat, bukan. Uang biasa berapa? 100.000, berarti itu hukum yang harus diterapkan. Walaupun sekarang tadi naik 500.000. Ya. Kemudian wa an yura'il waliyyu khisal az-zawj aidan fala yuzawwijuha mimman sa'a khalquhu aw khuluquhu aw mimman fi dinihi dha'fun. Wali, ya, wali perempuan baik itu ayah atau kakek atau paman, saudara, ya. Pokoknya wali perempuan harus juga memperhatikan, ya, siapa calon suaminya. Jangan sembarangan memilih, ya. Jangan sembarangan menjadikan orang itu suami untuk yang dia tanggung, ya, karena hati-hati, ya. Itu apa namanya, kita bakal tanggung jawab nanti di akhirat, ya. Kalau kita betul memang ketika kita menikahi atau kita menjadi wasilah antara jodoh satu laki-laki dan perempuan, kita dibangun rumah, di dalam riwayat dibangun rumah di surga pahalanya. Berkat kita dia menikah, itu luar biasa, ya. Tapi kalau kita menikahi dengan sembarangan, ya, orang, kita juga mas'ul nanti. Makanya bab ghibah itu boleh di dalam masalah nikah. Ketika kita ditanya, ada yang nanya sama anak misalkan, ya, Ustadz bagaimana fulan? Yang nanya ini wali perempuan, walinya, ya, kalau anak bilang baik bakal nikah, kalau anak bilang jelek tidak bakal nikah. Berarti kan keputusan di penilaian anak. Di sini anak tidak apa-apa menyebutkan keburukan si fulan tadi. Bukan ghibah namanya itu. Bukan menggunjing, tidak dosa, malah wajib. Oh jangan, dia itu begini. Nah, karena anak mas'ul. Ya, al-mustasyar mu'taman kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dia pilih-pilih siapa daripada perempuan atau calon, ya, suami anaknya atau cucunya atau adiknya, ya, karena banyak hadis-hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, jangan sembarangan menikahi putri kalian. Ya, minar rajulid damim, jangan kalian menikahi putri kalian misalkan dengan orang yang jelek sekali. Jangan, kata Nabi. Ya, kenapa? Ya karena namanya perempuan juga ingin melihat yang enak ketika ya suaminya balik ke rumah. Bukan kita nak lemak nyingok, skewit namanya itu. Kita nak lemak nyingok dia, naudzubillah min dzalik, wallahu a'lam bissawab.